Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat ya. Yang pertama akan Ibu jelaskan mengenai pengertian fungsi kuadrat. Di sini fungsi f itu dinyatakan dengan fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c itu memiliki pangkat tertinggi dari x-nya itu adalah 2. Oleh karena itu, fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, di mana a, b, c-nya anggota real dan a-nya tidak sama dengan 0, itu disebut sebagai fungsi kuadrat. Di sini pangkat tertinggi x-nya itu adalah 2 ya, pangkat 2. Makanya disebut sebagai fungsi kuadrat. Nah, di sini pada fungsi kuadrat itu a itu sebagai apa? Koefisien dari x pangkat 2. Kemudian b-nya itu koefisien dari x dan c-nya itu adalah konstan. Nah, sementara itu x di sini merupakan daerah asal fungsi. Nah, kelas 8 sudah mendapat ya apa itu fungsi, relasi, daerah asal. Nah, di sini kemudian untuk fx-nya, fx di sini merupakan bayangan dari x-nya. Nah, kemudian untuk contoh yang pertama, untuk fungsi fx sama dengan 15 plus 4x min x pangkat 2, tentukan nilai dari fx jika x-nya sama dengan 3. Ini sama kayak kelas 8 dulu ya. X-nya diganti 3. Nah, di sini yang ada X-nya kita ganti 3. 15 tetap plus 4X. Jadinya 4 kali 3 dikurang X pangkat 2. Jadinya 3 pangkat 2. Maka hasilnya 15 ditambah 12 dikurang 9. Hasilnya 18. Maka Fx sama dengan 18. Dan yang B, bayangan dari negatif 2 oleh F sama ya. Berarti dia di sini dimaksudnya F min 2. Nah, di sini min 2. Jadi yang ada X-nya kita ganti dengan min 2. X min 2. Jadinya 15. 4 kalikan negatif 2. Negatif 8. Negatif min 2 dipangkatkan 2. Jadinya 4. 15 dikurang 8 dikurang 4. Hasilnya 3. Jadi bayangan dari negatif 2 itu adalah 3. Kemudian di sini ada lagi pada fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus 5x min 14, tentukan nilai x jika fx-nya itu sama dengan 0. Jadi fx sama dengan 0. Nah, fx di sini tadi berapa ini? X pangkat 2 plus 5x min 14. Ini menyangkut kemarin ya, bab 2 ya, persamaan kuadrat. Kemudian ini faktorkan, jadinya x plus 7x min 2. X plus 7 sama dengan 0, X1 sama dengan min 7, X min 2 sama dengan 0, X2-nya sama dengan 2. Maka di sini terdapat dua nilai X, yaitu X1-nya negatif 7 dan X2-nya sama dengan 2. Kemudian di sini nanti ada grafik fungsi. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 plus p. Di sini grafik fungsi kuadrat paling sederhana ialah grafik fx sama dengan x pangkat 2. Ini paling sederhana ya. Selanjutnya di sini nanti bagaimana cara membuat sketsa dari grafik fx sama dengan x pangkat 2 plus p. Misalnya di sini fx-nya itu sama dengan x plus 1, x pangkat 2 plus 1, atau fx sama dengan x pangkat 2 min 3. Nah, di sini langkah pertama kita bikin tabelnya dulu. Di sini kalian menentukan X-nya, di sini bebas ya. Usahakan nanti gambarnya imbang, jadinya hasil kanan sama kirinya itu sama, biar gambarnya nanti seimbang antara kanan dan kirinya ya. Di sini 16, akhirnya juga 16. Nah, untuk menentukan X-nya di sini bebas, nggak harus dari negatif 4 ya. Nanti sesuaikan aja. Nah, di sini untuk fx sama dengan x plus 1 dan x pangkat 2 min 3, di sini pakai x-nya negatif 4 sampai dengan 4. Nah, kemudian masukkan di sini. Yang pertama, x pangkat 2 plus 1. Boleh kalian jabarkan x pangkat 2-nya terlebih dahulu. Atau mau di skip nggak apa-apa, langsung dihitung. X pangkat 2 plus 1, berarti x pangkat 2-nya negatif 4 dipangkatkan 2, berarti kan 16 plus 1, 17. Nih, kemudian lanjut. Negatif 3 pangkat 2 kan 9. 9 plus 1, 10.
Negatif 2 dipangkatkan 2, 4. 4 plus 1, 5. Dari situ ya mencarinya. Yang sini negatif 4. X pangkat 2 min 3. Berarti ketika X-nya negatif 4. Negatif 4 pangkatkan 2. 16. 16 dikurang 3. 13. Sama yang ini. X-nya negatif 3. Jadinya negatif 3 pangkat 2. 9. 9 dikurang 3. 6. Dan seterusnya. Setelah memperoleh tabel, baru kalian membuat sketsa grafiknya. Nah, seperti ini sketsa grafiknya. Ya, titik-titik koordinat tadi kalian masukkan di sini. Kemudian di sini perhatikan ketika kalian menggambar grafik fungsi, jaraknya harus sama ya di sini. 1, 2. Nah, kalau kalian mau lompat seperti ini juga boleh, tapi sesuaikan ya, berarti sesuaikan dengan sumbu X-nya juga. 2 segini berarti 2 segini, sama, seimbang gitu ya. Nah, yang pertama ini, gambar pertama itu grafik Fx sama dengan X pangkat 2, gambarnya seperti ini. Silahkan dicoba dari tabel ini ya, dari tabel ini, nih X pangkat 2 nih. Nanti X-nya berarti min 4,16. Ini min 4,16 yang pertama. Min 4,16 mana? Ini di skip ya, nggak sampai. Berarti kita mulai dari misalkan di sini negatif 3,6. Nah, negatif 3 di sini, 6-nya mana? Di sini ya. Negatif 3,6 di sini. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, Fx sama dengan X pangkat 2 plus 1. X pangkat 2 plus 1 di sini nih. Nih ya. Coba kita lihat. Ketika X-nya itu negatif 2, maka Y-nya berapa? Y itu hasilnya ini. Y-nya itu sama dengan 5. Kita lihat. Negatif 2, ini negatif 2 ya. X-nya negatif 2, Y-nya 5. Itu juga negatif 3 tadi pasangannya berapa? 10. Ambil titik, ini sini titik, 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 kemudian tarik garis ya. Jadilah ini grafik fungsi kuadrat dari X pangkat 2 plus 1. Seperti yang ini, X pangkat 2 min 3. Jadi kalian menggambarnya dari ini. Ini X-nya dan Y-nya itu hasil ini, hasil perhitungan akhir kalian dari persamaannya ya. Nah, di sini jadinya nanti negatif 4,17, negatif 3,10, negatif 2,5, negatif 1,2 dan seterusnya. Yang X pangkat 2 min 3 berarti negatif 4,13, negatif 3,6, negatif 2,1, kemudian gambar di sini ya. Nah, sekarang kalian perhatikan grafik-grafik di sini. Perhatikan ya. Ini grafik X pangkat 2. Nah, dia tepat di sini ya. Nih. Titik baliknya tepat di perpotongan sumbu XY-nya di sini ya. Nih. Ini X pangkat 2. Nah, kenapa tadi Ibu bilang usahakan angka depan sama akhirnya sama? Nah, ini biar sama ya, biar simetris, gambarnya biar bagus. Maka di sini nanti kalau kalian membuat tabel usahakan angka sini, nih angka depan sama akhirnya itu sama biar simetris. Nah, kemudian untuk yang X pangkat 2 plus 1, tadinya X pangkat 2 seperti ini. Karena dia plus 1, maka dia digeser ke atas sebanyak 1. Ya kan? Dan di sini X pangkat 2 min 3. X pangkat 2 tadi karena di sini min 3 maka dia digeser ke bawah sebanyak 3. Ini 1, ini 2, 3 di sini. Nah, nanti pada grafik fungsi ini nanti ada nilai minimum dan titik balik minimum fungsi. Nah, di sini yang pertama yang di sini Ibu bahas ya. Nilai minimumnya. Silahkan lihat kalian grafik ini paling bawah di mana? Di sini nih. Ini kan di sini. Ini 0, ini 1, 2, 3, 4. Berarti nilai minimumnya berapa di sini paling bawah? Nilai minimumnya sama dengan 1. 1 ya, ada di buku kalian ya, sambil disimak. Nilai minimumnya adalah 1. Kemudian titik balik minimum. Nah, titik balik berarti titik di mana dia akan membalik, ini kan turun, kemudian dia akan balik ke atas. Nah, berarti dia titik baliknya di sini.
Di koordinat berapa? Karena di sini titik balik berarti koordinat ya, titik koordinatnya ya. Titik koordinatnya berapa? Nih, di sini koordinatnya berapa? 0,1. Paham ya? Berarti nilai minimumnya paling bawah itu nilai berapa? Nilai 1, nilai minimumnya 1. Kalau koordinat titik baliknya, berarti kan koordinat titik, berarti nanti X, Y ada 2. Nah, baliknya di mana? Di sini. 0,1. Nah, untuk yang gambar ketiga, di sini nilai minimumnya dia paling rendah di angka berapa di sini? Ini paling bawah di sini habis negatif 2, berarti di sini negatif 3. Berarti dia nilai minimumnya itu negatif 3. Ya, nilai minimumnya negatif 3, nilai minimum paling bawahnya. Kemudian koordinat titik baliknya dia dari atas, kemudian dia akan membalik lagi dari atas ke bawah, kemudian dia akan membalik lagi menuju atas. Di mana titik baliknya di sini? Koordinat titik baliknya berapa? 0, negatif 3. Begitu ya, sambil disimak bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.